outlook itu adalah the probable or expected condition or outcome of something. Jadi ini memang sesuatu yang akan kita lihat yang mungkin terjadi, mungkin tidak, atau mungkin sangat bisa terjadi, atau mungkin sangat tipis terjadinya ya. Nah ini outlook ini memang biasa dikerjakan oleh lembaga-lembaga dalam model seperti kita ya, think tank atau penelitian atau kebijakan untuk melihat bagaimana apa yang kita sebut sebagai kebijakan-kebijakan yang harus dicermati ya. Jadi outlook kita memang alasannya kita harus memahami sebenarnya apa yang akan terjadi dan apa yang mungkin tidak terjadi juga ya. Nah kemudian yang berikutnya itu untuk menyiapkan respon PKMK dalam konteks kemampuan diri dan independensi. Nah ini saya selaku ketua board itu nanti akan melihat banyak pada apakah kita itu mau dan mampu untuk respons pada outlook ke depannya. Dan tadi yang penting tadi Pak Andre tidak hanya wangsit ya, tapi jangan sampai kita termasuk kelompok yang tell me. Nah, telat mikir. Nah, ini memalukan betul kalau perguruan tinggi sampai tell me, yang lain sudah mikir kita nggak mikir. Nah, kalau bisa kita tuh ada di depan terus, yang mikir paling duluan. Oke. Jadi ini ada berbagai kebijakan yang akan kita lihat ya, banyak di sini. Tapi memang di sini saya tidak memasukkan bencana ya, karena saya agak takut ya melihat outlook bencana itu seperti kelihatannya mengharapkan ini mohon yang bencana nanti teman-teman di bencana gimana cara itu setengah aja. Saya ketika tadi 2 hari yang lalu ini bencana masuk enggak, nanti jangan-jangan saya meramalkan karena dikira nanti kita hidupnya dari bencana terus, selama ada bencana kita hidup kalau enggak. Enggak, oke. Nah, jadi ada beberapa hal ya, jadi JKN, Jaminan Kesehatan Nasional, kemudian penurunan kematian ibu dan bayi, support untuk daerah terpencil, sistem kesehatan nasional dan daerah, penerapan sistem keuangan BLU, pelayanan kesehatan internasional, kemudian pendidikan kedokteran dan rumah sakit pendidikan yang tadi kita bahas dengan Pak Syafaq ya, dan kemudian AIDS dan macam-macam lainnya mungkin ya. Nah, ini ketika lihat outlook tadi, ini mungkin Pak Mubasir yang sering berdebat masalah politik ideologi Pak ya. Nah, ini. Jadi Pak Mubasir memang bagian dari board yang sering berdebat sama saya juga tentang sesuatu sampai gebrak-gebrakan meja barangkali. Tapi ini Pak Mubasir akan memberikan juga bagaimana perspektif politik ideologinya ya. Karena kita berada di UGM. Dan UGM itu sebagai perguruan tinggi itu mempunyai ideologi yang ke arah kerakyatan dan pemerataan. Ya. Jadi kita cenderung untuk melihat perspektif, dalam perspektif ya, melihat kebijakan tadi dalam perspektif yang ke arah ke keadilan. Seperti JKN ini tadi pagi di Kompas sudah, tadi malam saya di wawancara Kompas saya sudah dikeluarkan itu berapa hasil pertemuan kita ya yang selama bertahun-tahun bahwa JKN itu kemungkinan itu menyalahi prinsip ideologi pemerataan karena basisnya klaim itu artinya apa? Jadi 35 triliun atau mungkin 25 triliun uang PBI itu tidak berdasarkan equity tapi prinsip siapa cepat siapa siap dapat, betul nggak? Kelihatan gitu tuh, kalau provinsi NTT atau Papua itu tidak ada dokternya, tidak ada rumah sakitnya, tidak ada peralatannya, berarti tidak siap dan tidak bisa ngeklaim. Yang siap siapa? Jogja, Jakarta, itu siap sekali. Jadi nanti uangnya BPJS nanti kita bisa teliti, sebagian besar akan masuk ke Jawa. Dan ini yang di luar wewenang Kemenkes. Nah ini contoh dari perspektif ideologi pemerataan, mungkin juga agak kekiri-kirian yang kita pakai ya. Nah ini saya akan singkat aja Pak, waktunya 20 menit, ini udah 15 menit. Jadi 5 menit lagi. Oh sorry, ini kebalik ya. Ini countdown. Saya baru 5 menit ya, masih 15 menit. Ini countdown nih. Deso, katro. Oke, jadi kita melihat ada kebijakan jaminan kesehatan. Nah ini yang menarik ya. Jadi kita sistem belum siap macam-macam nih. Ini yang akan kita lihat kebijakan ini di masa mendatang ya. Itu menarik. Tadi malam saya bilang Kompas bahwa masalahnya itu ada 2, masalah teknis dan masalah konsep. Masalah teknis mungkin dalam waktu berbulan-bulan kemudian itu mungkin akan bisa hilang. Tapi masalah konsep tadi itu justru ketika teknisnya membaik, ketika semakin banyak orang di Jakarta dan Jogja pakai, dan semakin menyadari bahwa JKN itu menarik untuk pelayanan kesehatan, nah itu jangan-jangan masalah konsep tadi, semakin banyak uang masuk ke Jawa, sementara NTT nggak dapat apa-apa. Nah, ini contoh yang perlu kita lihat ya.
Kemudian penurunan kematian ibu dan bayi, tadi seperti yang Pak Jufri katakan ya, dan mungkin Pak Risanto sangat, kami betul-betul melihat bahwa kematian ini tentunya sangat terkait dengan apa yang kita sebut ketersediaan tenaga dan fasilitas kesehatan yang berbeda-beda ya. Ya, di Jogja ini sudah kelihatan sekali bahwa masalahnya masalah klinis ya. Ya memang betul masalah yang non klinis masih banyak ya, seperti yang di sosial ekonomi itu pasti, tapi yang klinisnya juga banyak. Nah ini yang perlu kita cermati, peranan spesialis akan sangat tinggi di dalam konteks kebijakan kematian ibu dan bayi. Nah untuk itu memang juga kalau kita lihat, itu juga gap antara Jawa dengan luar Jawa juga semakin buruk ini ya. Jadi tim dari PKMK ada sebagian yang tadi di Papua, sekarang masih ada yang di Papua ya, masih di sana, ada sebagian yang masih ada di sana untuk di daerah-daerah yang sulit di sana ya. Nah ini memang menunjukkan bahwa kita punya UGM, PKMK punya keberpihakan pada masyarakat yang terpinggirkan. Ya. Nah ini yang sangat penting, kebijakan untuk support daerah sulit ya. Ini distribusi tenaga kesehatan, dan ini sejak dulu kita mengadvokasi supaya ada distribusi tenaga kesehatan, termasuk sampai ada sister hospital di NTT, dan kemarin minggu lalu ya Pak Syafak ya, jadi teman-teman bagian bedah syaraf itu kerjasama dengan Papua. Nah itu sangat sederhana, bagaimana Papua akan bisa menikmati JKN kalau tidak ada satu orang pun yang jadi ahli bedah syaraf itu. Aneh nggak? 3 juta orang Papua itu tidak ada satupun ahli bedah syaraf. Baru dikirim presiden sekarang, yang masih 3 tahun lagi baru selesai ya. Sementara di Jakarta itu lebih dari 15 masalahnya. Banyak sekali ahli bedah syaraf di Jakarta. Nah ini adil nggak sebagai negara kesatuan ini? Jadi saya beberapa minggu lalu kirim surat ke Pak Pri, alumnus kita yang jadi sekjen, Pak Pri Subiantoro ya, Pak. Ini jangan-jangan JKN itu membuat NKRI jadi terkoyak-koyak, jadi Bu Mega bisa dianggap kampanye Indonesia Raya tau ya. Itu rayanya di mana? Yang raya cuma di Jawa, yang daerah yang luar Jawa itu nggak dapat apa-apa. Nah ini kita perlu seperti itu, dan Pak Ande sebelah saya banyak meneliti Pak ya mengenai distribusi tenaga ini. Kemudian juga bagaimana FK itu bisa ikut menangani masalah ini ya. Jadi kebijakan-kebijakan afirmatif yang di Undang-Undang Pendidikan Kedokteran semakin dikukuhkan bahwa kita harus afirmatif. Ya. Kemudian juga kebijakan sistem kesehatan nasional dan daerah. Nah ini yang menarik ya. Dengan terbentuknya BPJS ini Pak Krisna ya, Pak Adinkes ya Pak ya. Ini peran besar di bagi dinas kesehatan nih. Itu semakin termarginalisasi enggak nih? Karena BPJS itu datang dengan sistem yang di luar kesehatan ya. Jadi BPJS itu sampai penggajiannya itu bukan aturannya Kemenkes loh, tapi aturannya Otoritas Jasa Keuangan. Jadi BPJS itu bukan lembaga kesehatan, tapi lembaga yang diatur oleh OJK, diawasi oleh OJK. Jadi bagian dari lembaga keuangan non-bank. Nah ini menarik ya, bagaimana peran dinas kesehatan. Nah ini yang saya agak khawatir juga ada sebagian dari teman-teman yang menyatakan bahwa dinas kesehatan itu udahlah ngurusi rumah sakit lagi. Ya. Kalau saya tidak, tadi kembali lagi bahwa kita harus melihat bahwa dinas kesehatan harus kuat sebagai regulator. Sementara rumah sakit daerah itu semakin harus menjadi lembaga yang bagus dalam pelayanan. Jadi dua hal yang berbeda. Jangan sampai rumah sakit daerah itu menjadi UPT dinas. Besok kita mulai diskusinya di Jakarta untuk mulai outlook-nya itu kita masuk ke langkah-langkah praktis untuk tadi kebijakan-kebijakan yang pusat yang perlu kita harapkan bisa kita cegah, jangan sampai terjadi semacam birokratisasi dari rumah sakit, nah seperti itu. Sekarang pun sudah terjadi ini Pak Kuncoro, saya kaget sekali ketika beberapa rumah sakit itu melaporkan Pak, sisa hasil usaha dari BLU itu ternyata pada tanggal 31 Desember di DOK itu masuk ke APBD dan susah keluar lagi, dipakai oleh dinas lainnya. Jadi berarti rumah sakit daerah itu sebagai pemasok itu Pak, cash untuk Pemda-Pemda. Nah ini yang dicegah. Jadi rumah sakit daerah itu jangan sampai uangnya itu kembali ke birokrasi, karena itu seperti PT, seperti dinas kesehatan, pemerintah daerah itu seperti pemilik rumah sakit daerah yang minta dividen ini. Nah ini terjadi Pak, jadi ada masalah sisa hasil usaha itu yang membesar ya. Ada satu rumah sakit daerah di Jawa Tengah itu yang sisanya itu tahun ini 7 miliar, tahun lalu 7 miliar ya. Dan itu semua masuk ke APBD, di DOK di sana, untuk masuk lagi ke rumah sakit susah sekali, sehingga dipakai untuk berbagai hal lainnya. Jadi ada subsidi dari orang sakit ke orang sehat nih. Ya. Kemudian kebijakan keuangan, nah ini ya tadi, pengelolaan klaim tadi, dan SHU ini yang menarik di Vaskes tadi, ini juga perlu kita lihat. Nah pengelolaan klaim termasuk juga bagaimana jangan sampai terjadi fraud di dalam konteks rumah sakit itu
secara sengaja mungkin atau tidak sengaja merasa bahwa fraud itu tidak kriminal ya, itu melakukan fraud, misalnya upcoding dan sebagainya. Nah, ini perlu kita cermati. Nah, kemudian juga sistem kesehatan daerah dan SDM kesehatan yang tadi Bu Adida katakan ya, kebutuhan mengenai master plan kesehatan dan renstra kesehatan. Nah, kalau master plan ini logikanya memang Bapeda yang menyusun. Jadi master plan sektor kesehatan. Kalau renstra itu renstra dinas kesehatan sebagai SKPD di sebuah daerah ini. Nah, ini perlu kita cermati, termasuk perubahan pola penyakit akibat perubahan iklim dan sebagainya. Nah, ini yang kita lihat banjir sekarang begitu banyak ya. Dan itu banjir itu terus terang aja sangat membahayakan kesehatan masyarakat, dan beruntung kita udah antisipasi juga ya. 2 tahun lalu kita mulai dengan teman-teman dari Umio ya, teman-teman bencana, Bu Bella, Pak Handoyo, itu dengan teman-teman Umio itu bikin climate change dan bencana. Ternyata apa yang saya takut, 2 tahun lalu itu kita mikir bencana betul kok jadi betul tadi. Makanya kita outlook bencana itu jangan dibahas lah apa. 2 tahun lalu persis loh kita membuat semacam ini, itu banjir banyak ini, maka dengan Umio itu kerjasama tentang ini. Loh kok jadi betul tadi? Ini yang apa? Maka kemudian yang medical tourism ini juga sangat penting untuk kita lihat, karena kita tetap juga perlu ada semacam kedaulatan ya, kedaulatan bangsa ini sebagai UGM yang juga punya kebangsaan yang tinggi. Jangan sampai nanti kalau sakit yang serius-serius ke luar negeri, kalau nggak serius ya ke Jakarta atau ke Medan, Jogja. Jadi ini kita harus betul-betul berani untuk bersaing dengan rumah sakit di luar negeri ya. Nah ini, ya bencana alam ada sedikit tapi jangan dibahas banyak-banyak. Oke, kemudian tantangan double burden ini ada penyakit menular, penyakit tidak menular yang semakin meningkat, kecelakaan lalu lintas semakin tinggi, orang stres juga semakin tinggi. Nanti Bu Lala yang dari jiwa ini mungkin juga bisa gabung lagi dengan psikologi bagaimana policy mental health yang nanti pada bulan Agustus itu akan ada pertemuan nasional pertama mengenai health policy untuk mental health. Ini juga sangat-sangat kunci ya. Kemudian tentang bagaimana kebijakan pendidikan tenaga kesehatan dan rumah sakit pendidikan, ini yang juga kita akan terus kembangkan. Nah, tadi bersama Sarjito barangkali Pak Safak ya, jadi termasuk peran FK dalam membantu supply dan globalisasi pendidikan, hubungan FK dengan rumah sakit pendidikan, termasuk manajemen residen dan aspek hukum dalam JKN. Jadi Dr. A yang heboh kemarin itu residen ya, dan dia korban dari sistem pendidikan tinggi yang mengorbankan residen. Residen itu dalam tanda kutip itu seperti profesi yang paling sengsara di dunia. Ya, sudah disuruh kerja, dimaki-maki dan tanda kutip ya, suruh bayar macam-macam kalau ada hukuman yang kena dia. Ya. Nah, di luar negeri, di Amerika, di Australia, di Malaysia, residen itu terhormat. Ya, dia bukan mahasiswa biasa, tapi pekerja yang dibayar, tapi ada kontraknya, ada perlindungan hukum dan sebagainya. Nah, kita akan masuk di sini dan ASM nanti yang bulan Maret itu kita akan blended learning untuk residen, termasuk bisa nggak DPJP residen. Yang di NTT sudah bisa DPJP residen, tapi bisa nggak residen DPJP bisa di emergency room? Ya, ini Pak, Opskin Pak, jadi residen Opskin itu DPJP di emergency ya, mampu loh Pak. Jadi jangan sampai kiriman dari RS kelas C masuk ke emergency Sarjito, masih muter lagi karena residennya masih harus kontak ke seniornya yang lagi jaga tapi tidak onsite, sedang kondangan kayak atau apa. Jadi ini menjadi masalah Pak. Jadi bisa nggak residen itu DPJP? Di Amerika jelas residen itu DPJP pada saat ya apalagi di emergency tadi. Ini boleh ini dan dibayar. Misalnya semalam 500.000, wah banyak yang mau. Tapi kalau senior nggak mau Pak, 500.000 sehari semalam tadi. Tapi kalau residen mau nggak segitu? Oh mau sekali. Ya. Kemudian kebijakan AIDS ini juga perlu kita lihat bagaimana prospek di masa mendatang. Nah, macam-macam tadi ya. Nah, sekarang bagaimana respon PKMK? Nah, ini yang tadi terkait dengan mungkin tadi tanggapan saya ada Pak Yodi ya. Apakah kita cukup punya sumber daya? Apakah nanti kita mampu memahami mitra bekerja? Jadi kita akan melihat dalam konteks outlook ini, saya tidak banyak menjawab tapi malah banyak bertanya. Jadi ini kurang ajar ya. Sudah disuruh bicara kok malah tanya. Tapi pokoknya saya banyak tanya nanti. Jadi apakah kita mampu memahami mitra bekerja, kemudian menyambut sebenarnya dan aspek independensi ya. Nah, kalau kita lihat dalam konteks kebijakan-kebijakan tadi yang 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ya, ini kita punya kemampuan dalam penelitian dan analisis kebijakan, advokasi dan sampai penelitian manajemen dan kemudian konsultasi manajemen ya. Nah ini. Nah ini yang menarik. Pertanyaan pertama tadi, siapa pakar-pakarnya nih di PKMK?
Nah, ini yang perlu kita cermati. Kita sudah siap nggak setelah 16 tahun ini, 15 tahun itu sudah ada pakar-pakar yang bisa kita bagi ke berbagai hal seperti ini. Jangan sampai terjadi L4, apa tuh? Lu lagi, atau Laksoro lagi, nah itu tuh Pak. Ya, tadi pagi saya bilang pada Bu Zainab itu nanti mohon kalau besok hari Jumat itu ada video konferensi dengan Pak Anung ya, mohon timnya KIA, ada Pak Jufri, ada Pak Yusanto yang harus betul-betul anak nanti dengan Pak Anung ya, tahu ya Pak Dirjen baru itu ternyata alumnus kita juga Pak, tapi bukan S1-nya, alumnus S2 Promkes, Pak Anung Sugihartono ya. Nah, jadi beliau bersedia untuk telekonferensi besok hari Jumat, jadi mohon supaya Bapak Ibu semua yang ada di sini join di mana Bu tempatnya? Di S3 ya. Kita dan Pak Anung sejak zaman di Jawa Tengah sudah pecinta berat telekonferensi, jadi dia senang sekali ya. Ya. Kemudian daerah terpencil ini juga harus ada orangnya. Seperti Pak Dwi ini saya dengar sudah mau pensiun dini ya. Nah, itu bisa juga mengembangkan diri jadi ahli daerah terpencil untuk sistem kontrak. Nah, ya nih. Di mana Pak Kaditus ya. Nanti dia. Kemudian penyakit menular dan segalanya ini. Ini mari kita lihat siapa yang berada di situ ya. Nah, dan siapa mitra kerja PKMK sorry. Ya, ini bisa pemerintah pusat, lembaga swasta, BPJS pusat, regional cabang, asosiasi-asosiasi, perhimpunan profesi dan ahli, FK dan kesehatan lainnya, LSM, LSM, donor-donor asing, perusahaan-perusahaan dengan program CSR, macam-macam ini. Jadi kita melihat dalam skop jangkauan tadi, keahlian kita punya banyak mitra kerja. Tapi pertanyaan kritisnya, apakah kita sudah memahami apa yang diharapkan mitra kerja kita? Kalau di rumah sakit, dengan di rumah sakit, Pak Syafaq itu apa harapannya Pak? Ini kita nggak mungkin Pak Syafaq harapannya cuma kasih kebijakan, tapi harapannya bagaimana rumah sakit lebih efisien, kebocoran berkurang atau kenaikan kinerja, macam-macam. Nah, kalau Kepala Dinas Kesehatan, apa harapan mereka? Ketua BPJS, Kepala BPJS cabang, apa harapan mereka? Nah, ini yang harus kita betul-betul pahami. Asada bagaimana, Adinkes bagaimana harapannya. Nah, ini kita akan coba untuk terus memahami apa yang diharapkan oleh mitra kita. Kemudian bagaimana mitra-mitra kita memandang tenaga ahli yang ada di PKMK. Nah, apakah kalau misalnya yang datang Pak Andre misalnya, wah ini Pak Andre cuma KW2-nya Pak Rasono. Nyata enggak sekarang? Kalau saya datang malah justru sekarang mewakili Pak Andre. Sudah terjadi loh Pak, berapa kali saya tuh datang di Pak Andre nggak bisa, oh ya udah, saya mewakili Pak Andre. Jadi saya juga di dalam BPJS Pak Untung, saya di sini mewakili Pak Andre. Karena KW1-nya Pak Andre, saya KW2 dalam SDM Kesehatan. Betul Pak, ini mereka udah paham juga Pak. Ya. Atau mewakili Bu Ut misalnya, atau Pak Andevi di Mutu. Jadi memang sudah terjadi seperti itu ya. Nah, sekarang juga apakah para peneliti sudah bisa menjalin hubungan dengan mitra ini? Ini juga penting sekali nih. Hubungan itu bisa personal ya. Jadi kita akrab bertahun-tahun, saya dengan Pak Kun ini sama Pak Kris tadi udah berapa puluh tahun Pak ya? Berapa puluh tahun Pak Kun ya? Asada itu. Saya pokoknya tahun 90-an ya, 95 mungkin lah, hampir 20 tahun ya. Jadi apakah sudah ada saling percaya? Sudah. Pak Kun sebelum SMS pun saya sudah tahu maksudnya Pak Kun apa. Oh, artinya sudah ada semacam ya ada tahu maksudnya. Nah, kemudian apakah sumber pendapatan PKM sudah sehat ini? Nah, ini penting ya. Apakah kita punya dana cukup untuk kegiatan? Jadi kalau kita nggak punya dana ya nonsens ya. Dan apakah PKMK sudah mulai tergantung pada donor asing yang kita harus betul-betul hati-hati ya, karena selama 5 tahun terakhir ini mungkin banyak sekali donor asing. Nah, kita harus mulai kembali juga ke masa lalu bahwa donor asing penting, tapi mereka itu punya agenda yang bisa berhenti. Kita tetap harus punya mitra dengan APBD, Pemda atau Kemenkes atau BPJS ya. Juga mungkin yayasan-yayasan filantropis dalam negeri. Seperti kasusnya teman-teman dari Tropmed, Dengge itu dari Yayasan Tahia ya. Nah, masih banyak yayasan lainnya yang kita bisa kerjasama kalau kita punya kontak dengan mereka ya. Oke, terakhir, nah sekarang apakah PKMK bisa independen? Nah ini, jadi kembali pada pertanyaan bahwa kita akan berkembang masuk ke satu sistem yang mengarah ke mempengaruhi pengambil kebijakan. Nah, mungkin pengambil kebijakan itu teman kita sendiri, seperti Pak Gufron ada di Kemenkes, ya, atau Pak Pri, kakak kelas kita, alumnus kita di sana. Nah, bisa nggak kita independen? Nah, inilah yang kita akan terus menjaga, tapi yang jelas bahwa saya yakin bahwa teman-teman semua datang di PKMK untuk menjadi tenaga peneliti yang baik.
Sekian dan terima kasih.